Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Ibu akan membahas penyetaraan reaksi redoks, yaitu membahas pertemuan ke-1 soal-soal yang Ibu tugaskan tugas mandiri dengan metode PBO, penaikan bilangan oksidasi. Ibu bahas sebagai bahan untuk ulangan tanggal 26 Agustus. Jadi rencana Ibu anak-anak 25 Agustus, 24 Agustus itu kita ulangan ya. Sekarang tanggal 10 praktikum self-vota dengan menggunakan jeruk lemon. Silakan kalian membentuk kelompok 4 orang ya. Persiapkan LKS-nya buat sendiri sesuai dengan petunjuk yang telah Ibu berikan di GC. Lalu tanggal 17 itu libur. Kalian off untuk belajar tentang redoks. Jadi tidak ada pertemuan libur, tapi waktu liburmu gunakanlah untuk belajar tentang redoks. Tanggal 24 ini akan ulangan KD 3.1 penyetaraan reaksi redoks dengan 2 metode. Metode PBO dan metode setengah reaksi. Kedua metode itu mau tidak mau harus kalian mengerti, karena di ulangan nanti kalian harus bisa mengerjakan dengan 2 metode tersebut. Jadi ulangan harian ke-1 adalah KD 3.1, yaitu penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan metode PBU dan setengah reaksi ya. Oke, kita mulai ya. Anak-anak, contohnya Cr2O7 2- ini adalah senyawa ion, senyawa yang berbentuk muatan. Ditambah Fe2+, ini juga ion, menghasilkan Cr3+, ini juga ion, ditambah Fe3+, ini juga ion. Ya, ini aki, berarti larutan tersebut pada senyawa dan ion tersebut adalah berbentuk larutan. Kalian udah tahu ya apa yang disebut dengan larutan. Setarakan reaksi redoks ini dengan suasana. Ada suasana asam dan ada suasana basa. Ini adalah suasana basa yang kita inginkan. Ciri khas suasana basa adalah adanya ion OH-. Adanya ion OH- menunjukkan larutan bersifat basa. Karena metode yang kita gunakan adalah metode Bilog, langkah awal tentukan Bilog ion atom-atom atau unsur-unsur yang mengalami perubahan. Caranya kita lihat. Ini sudah dipelajari di kelas 10, menghitung Bilog suatu unsur dalam suatu senyawa. Cr2O7 2- nih ya, atau ini di atas Cr2O7 2-. 2 kali Bilog Cr ditambah O itu sudah ada ketentuannya -2. -2 kali 7. Kenapa 7? Karena banyak atom O-nya ada 7. Bilog O itu -2. Sama dengan, karena ini senyawa berbentuk ion, 2-. Jadi 2 kali Bilog Cr ditambah 2- kali 7 sama dengan -2. 2- kali -7 itu kan -14. Pindah ruas, min jadi plus. Sehingga -2 ditambah plus 14 jadi 12. Maka 2 kali Bilog Cr hasilnya 12. Maka Cr adalah 12 dibagi 2. Ketemulah Bilog Cr itu plus 6. Lebih jelas nanti Ibu share di filenya cara menghitungnya ya. Lihat Cr yang ada di ruas kanan. Ini 3+. 3+ berarti dari 6+ kali 2.
kalikan dulu dengan jumlah atom. Cr juga karena di sini atomnya ada 2, maka di sini setarakan dulu jumlah atomnya, sisipkan koefisiennya 2. 2 kali 3 6. Sehingga Cr di sini plus 6 kali 2 atom. Cr sendiri biloknya plus 6 kali banyaknya atom 2, 12. Di sini 3 kali 2 6. Dari 12 ke 6 berarti mengalami penurunan. Ibu beri tanda min, penurunan. Ya. Penurunan ini menunjukkan reaksi reduksi. Sekarang kita lihat Fe2+. Nah, dengan Fe3+, biloknya mengalami kenaikan. Naiknya berapa? 1. Ya. Naik ini disebutlah oksidasi. Nah, anak-anak, ini turunnya 6. Nih, turun 6, ini naiknya 1. Naik dan turun. Ini turun dan naik, maksud ibu ya, harus sama. Maka caranya kali silang. Turunnya 6 kali 1, naiknya 1 kali 6. Jadi sama-sama 6. Ya. Sehingga karena ini yang terlibatnya kalikan 6, sisipkan 6. 6 kali Fe, koefisiennya ya di depannya. Ini 6 kali Fe. Sehingga koefisiennya adalah, kalau ini kali 1 jadi tetap 1. Ini 1 kali 2, 2 tetap. Sehingga koefisiennya 1, tidak ada angka itu. 6, 2, 6. Lalu kita hitung muatannya. Ini muatannya min 2. Ini 6 kali 2 plus 12 plus. Ya. Ini 2 kali 3 plus 6. Ini 6 kali 3 plus 18. Ya. Min 2 ditambah 12. Ini hasilnya 10. Jadi muatan di ruas kiri ada 10. Muatan di ruas kanan 2 kali plus 3 plus 6. Ditambah 6 kali 3 plus 18. 6 ditambah 18, 24. Nah, kita lihat nak. Berbeda. Syarat untuk penyetaraan redoks, muatan di ruas kiri harus sama. 10 dan 24 ini tidak sama. Karena suasana yang kita inginkan adalah suasana basa, tambahkanlah ion OH- ya. Dengan OH- itu muatannya -1 di ruas yang muatannya lebih besar, dengan maksud supaya muatannya setara. Kalau di kiri 10, ini supaya jadi 10 tentu harus ditambahkan 14 OH-. Karena satu molekul OH itu adalah -1. 14 kali -1 -14. Sehingga muatannya nah 24 ditambah 14 adalah 14 kali -1 -14. Jadi 24 ditambah -14 muatannya jadi 10. Kiri kanan sama. Maka kita sisipkan di sini adalah 14 OH-. Nah, kita lihat O-nya ada 14. H-nya ada 14. Untuk menyetarakan jumlah atom O dan H, tambahkan di ruas yang arah berlawanan, berarti di sini di arah kiri, dengan penambahan H2O sebanyak kekurangan O dan H-nya. Jadi satu molekul H2O terdiri dari 2 atom H dan 1 atom O. Supaya menjadi 14, maka 7H2O. 7 kali 2, 14 H-nya. O-nya 1 kali 7, 7. Tapi di kanan kan ada 14. Tambahkan 7 yang ada di senyawa ion Cr2O7. Jadi 7 ditambah 7, 14. Sehingga jumlah atom di kedua ruas menjadi sama. Sehingga persamaan redoksnya adalah 1 banding 6 banding 7 banding 2 banding 6 banding 14. Ada 2 syarat untuk bahwa penyetaraan redoks itu betul. Yang pertama adalah jumlah atomnya di kedua ruas ini harus sama. Yang kedua adalah jumlah muatannya di kedua ruas ini harus sama. Kita cek ya nak. Kalau
ini sudah setara, cek dulu. Cr, cara menceknya adalah setarakan dulu jumlah atom yang kation. Kation itu adalah atom logam yang bermuatan positif. Kalau atom O dan H nanti terakhir. Cr di kiri ada 2, oke. Di kanan ada 2, sudah sama. Atom apa lagi? Fe di kiri ada 6, di kanan juga ada 6. Oke, baru terakhir adalah atom O dan H. O 7, di kiri 1. Tidak ada angka itu menunjukkan jumlah atom O1. Kalikan dengan di depannya koefisien 7. 7 ditambah 7, 14. Jadi O di kiri 14. Di kanan, lihat. 1 kali 14, 14. Oke, udah sama. Dan terakhir adalah H-nya. 7 kali 2, 14. Di sini 1 kali 14, 14. Oke, syarat pertama telah terpenuhi. Jumlah atom di kedua ruas sama. Oke, sekarang jumlah muatan. Min 2 ditambah 6 kali 2 plus. Min 2 ditambah 2 plus, maka jumlah muatan di ruas kiri adalah 10. H2O itu 0. Ya, berapapun kali 0 ya 0. Sehingga yang dijumlahkan adalah 2 min ditambah 12 H plus, 12 plus. Jadi 10. Kita lihat yang di kanan. 2 kali 3 plus 6. Ditambah 6 kali 3 adalah 18. 6 ditambah 18, 24. Ditambah 14 dikalikan min 1, min 14. Jadi 24 ditambah min 14, 10. Jadi kedua ruas muatannya kiri dan kanan sama. Sehingga penyetaraan reaksi redoks ini benar dengan cara metode PBO pada suasana basah. Bagaimana kalau pada suasana asam? Nah, anak suasana asam. Contohnya, sama dengan suasana basah, bedanya sedikit nak, di muatan yang lebih kecil ditambahkan H plus supaya jumlah muatannya menjadi sama. Sebanyak berapa H plus? Sebanyak kekurangan muatannya. Contohnya ya nak ya, MnO2 ditambah Cl- menjadi Mn2 plus ditambah Cl2. Nah, sekarang kita setarakan dulu jumlah atom-atom yang mengalami perubahan bilok. Tentukan dulu bilok mana yang mengalami perubahan ya. Mn di sini MnO4 ini adalah suatu senyawa. Berapakah bilok Mn di sini? Karena ini tidak ada muatannya, berarti bilok Mn ditambah 2 kali bilok O ini 0 artinya. Karena ini adalah bukan senyawa ion tapi senyawa saja. Bilok Mn ditambah O sendiri min 2. Min 2 kali 2 min 4 sama dengan 0. Jadi Mn sendiri setelah kita hitung plus 4. Berapakah Mn yang ada di kanan? Lihat di sini muatannya. Ini adalah ion 2 plus. Dari plus 4 ke plus 2 dia mengalami penurunan. Nah ini harusnya min. Maaf ya nak ya. Ini min 2. Jadi penurunan 2. Kalau ini lihat, Cl di ruas kiri ada 1, Cl di ruas kanan ada 2. Setarakan dulu jumlah atomnya. Sisipkan angka 2. 2 Cl min. Berarti 2 kali min 1 min 2. Ini adalah 0. Karena lihat muatannya itu tidak ada 0. Dari min 2 ke 0 ini adalah naik. Maaf di sini plus 2. Turunnya min 2, naiknya plus 2, nggak usah kali silang. Karena naik dan turun udah sama. Jadi kita lihat koefisiennya adalah 1 banding 2 banding 1 banding 1. Nah, oke, sekarang kita lihat muatannya. Muatannya MnO2 ini adalah 0. Ya, karena tidak ada tanda muatan di kiri atasnya. Di kanan atas, maaf ya nak ya. Ditambah 2 kali min 1 min 2. Ya. Menjadi 2 plus 2 ini 0 ya. Nah, jadi 0 ditambah min 2 min 2. Ini plus 2. Berbeda ya nak ya. Di ruas kiri ada min 2, di ruas kanan ada plus 2. Karena yang kita inginkan suasana asam, maka tambahkan H plus
Asam itu adanya H+ di persamaan ruas. Ya, karena ingin suasananya asam, maka tambahkan H+ di ruas yang muatannya lebih kecil. Di ruas kiri -2, di ruas kanan +2. Berapa H+ yang akan kita tambahkan supaya muatannya menjadi setara? Jadi -2 ditambah 4H+, menjadi -2 ditambah 4 + 2, di kanan +2. Oke, sudah setara. Ya. Sekarang kita lihat, berarti Oke, lanjut ya, Nak. Berarti di sini, Nak, -2 di atas plus nih, -2 ditambah 14H+, 4 -2 ditambah 4H+, berarti +2. Di kanan +2. Sekarang kita sisipkan 4H+-nya. Ya. Nah, untuk mengimbangi jumlah atom H-nya, kita lihat H-nya di kiri ada 4. Maka seimbangkan di ruas yang arah berlawanan dengan penambahan H2O. Ya. 2 kali 2, 4. Oke, sama. O-nya di kiri ada 2. Maka di kanan lihat 1 kali 2, 2. Sehingga koefisiennya 1 banding 2 banding 4 banding 1 banding 1 banding 2. Di sini harusnya ditambahkan 4H+. Ini ada kekurangannya, Nak, ya. 4H+. Ya. Oke, ada pertanyaan, mudah-mudahan paham. Jadi ada 2 langkah. Pertama, untuk syarat setara, jumlah atom harus sama, jumlah muatan harus sama. Untuk suasana asam dan basa, bedanya kalau suasana basa ditambahkan OH- di muatan yang lebih besar. Kalau suasana asam ditambahkan H+ di muatan yang lebih kecil. Untuk mengimbangi jumlah H-nya dan O, ditambahkanlah H2O di ruas yang berlawanan. Ya, syarat setara ada 2, jumlah atomnya sama kiri kanan, jumlah muatannya kiri kanan adalah sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.